Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah iman yang bertumbuh sejalan dengan pengenalan akan Tuhan. Iman yang bertumbuh sejalan dengan pengenalan akan Tuhan, yang akan kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Dalam Nats Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dikisahkan mengenai Thomas, salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang tidak percaya terhadap berita bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nama Thomas berasal dari bahasa Aram, yaitu Theoma, yang artinya anak kembar. Dia lahir di Galilea. Menurut tradisi, Thomas menjadi martir di India. Thomas bukan murid yang populer sebagaimana Petrus atau Yohanes. Namanya hanya muncul dalam Injil Yohanes. Yohanes 3 kali memakai terjemahan Yunani untuk menyebut Thomas dengan sebutan Didimus, yang artinya si kembar. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 16, 20 ayat 24 dan 21 ayat yang kedua. Kita sendiri tidak pernah tahu siapa kembarannya itu. Thomas dikenal sebagai sosok murid yang berani. Dia orang yang kritis dan terus terang. Sikapnya ini nampak pada peristiwa meninggalnya Lazarus pada saat Tuhan Yesus ingin kembali ke Yudea untuk melihat Lazarus yang sakit, padahal sebelumnya ia akan dirajam batu di sana. Thomas dengan spontan berkata, "Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Pada perjamuan yang terakhir, Thomas dengan jujur mengakui bahwa ia tidak memahami kemana Yesus akan pergi. Ketika Yesus mempersiapkan murid-muridnya perihal kepergiannya, mengingat Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa ke tempat ia pergi tidak ada orang yang bisa datang. Thomas dengan segera menjawab, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dan yang ketiga kita lihat dalam peristiwa penting yang membuatnya terkenal dengan sebutan Thomas yang tidak percaya adalah ketidakpercayaannya bahwa Yesus telah bangkit. Ketika Yesus yang bangkit menampakkan dirinya kepada murid-murid dalam Paskah yang pertama, Thomas tidak hadir di situ. Dia hanya mendengar berita dari murid-murid yang lain. Sekarang ini, dalam Nats Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, kita akan mempelajari bagaimana iman yang bertumbuh sejalan dengan pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, iman dimulai karena anugerah. Iman dimulai karena anugerah. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 dicatat bahwa 10 murid yang lain baru saja melihat Yesus, yang setelah mengalami kematian, bangkit, lalu hadir di tengah-tengah mereka melalui pintu-pintu yang terkunci. Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bekas paku di tangannya, di lambung, dan Yesus menghembusi mereka. Lalu mereka mendapatkan janji tentang Roh Kudus. Namun Thomas melewatkan momen bersejarah itu. Thomas tidak ada. Thomas tidak lagi hadir karena tergoncang imannya dan frustasi, karena beranggapan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah akhir dari segalanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 dikatakan, "Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke tempat itu. Maka kata murid-murid lain kepadanya, 'Kami telah melihat Tuhan.' Tetapi Thomas berkata kepada mereka, 'Sebelum aku melihat bekas paku yang ada pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.'" Dan ayat yang ke-26 dituliskan,
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penampakan diri Tuhan Yesus Kristus dalam nats ini menunjukkan bahwa pada ayat yang ke-25, setelah mendengar hal itu, sikap dari Thomas adalah sikap yang skeptis dan mulai tampak bagaimana dia meragukan kebangkitan Tuhan sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut. Kisahnya terus berlanjut. Setelah 8 hari kemudian, sebagaimana dituliskan dalam ayat yang ke-26 sampai 29, dimulai ketika murid-murid berkumpul dalam rumah. Bahkan ada penegasan bahwa kala itu Thomas juga sedang berada bersama mereka dan pintu terkunci. Pada saat itulah Yesus datang menampakkan diri ke tengah-tengah mereka. Penampakan diri Yesus kepada Thomas terjadi 8 hari kemudian. Perlu dicermati, 2 penampakan sebelumnya selalu terjadi pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, sebagaimana ayat 1 dan ayat 19. 8 hari kemudian berarti pada hari yang sama. Itulah sebabnya perayaan Sabat Yahudi yang biasanya dirayakan pada hari Sabtu diganti menjadi perayaan Hari Tuhan yang dilakukan pada hari Minggu oleh gereja mula-mula. Tuhan menampakkan diri 8 hari kemudian kepada para murid dengan Thomas ada di antaranya, merupakan bukti anugerah Tuhan bagi para muridnya. Bukan Thomas yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Tetapi kenyataannya Thomas tetap tidak percaya. Bahkan ketika murid-murid lainnya menceritakan perihal kebangkitan Yesus kepadanya, dia sama sekali tidak percaya. Thomas pun berkata dalam ayat yang ke-25, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Di dalam hatinya, Tuhan Yesus sudah mati. Bagi Thomas, semua yang dulu pernah diharapkan dalam Yesus sekarang sudah berakhir. Tidak ada satupun yang mampu menggugah imannya lagi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang menyebabkan perubahan total dari sikap Thomas adalah apa yang Yesus perbuat khusus untuknya. Tuhan Yesus masuk melalui pintu-pintu yang terkunci, muncul di depan mata Thomas, berbicara kepada Thomas, membiarkan Thomas memastikan bahwa ia benar-benar nyata. Cara Tuhan menampakkan diri kepada Thomas menunjukkan bahwa ia mengetahui situasi yang terjadi dengan Thomas. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak punya kewajiban untuk meyakinkan Thomas tentang kebangkitannya. Yesus yang oleh kasihnya kepada Thomas menyatakan anugerahnya, mengangkat Thomas keluar dari ketidakpercayaan untuk memulihkan iman Thomas yang hilang. Respon Tuhan Yesus terhadap keraguan Thomas di dalam ayat 26 dan 27, Tuhan Yesus tetap memperdulikan dia. Kebangkitan Kristus bukan saja memberi kekuatan untuk mengubah kehidupan, tetapi juga memberikan kuasa untuk menghadapi kehidupan itu sendiri. Saudaraku, hari ini Tuhan Yesus juga menyatakan anugerahnya kepada kita sekalian secara pribadi. Menjumpai saudara, menjumpai saya, bahwa dia sudah bangkit. Tuhan Yesus tahu apa yang Thomas butuhkan, dan ia pun bertindak memenuhi kebutuhannya. Sekarang ini, Tuhan Yesus juga tahu kebutuhan kita. Apakah berhubungan dengan iman kita yang luntur? Ataukah berhubungan dengan hal yang lain? Atau apapun itu, Tuhan Yesus dengan anugerahnya sekarang ini menjumpai kita secara pribadi untuk memulihkan kita. Mari terima dan sambutlah anugerah yang Allah berikan tersebut. Yang kedua, iman bertumbuh dari respon yang positif. Iman bertumbuh dari respon yang positif. Di dalam ayat yang ke-25 dituliskan,
Maka kata murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas luka paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Bagi Thomas, satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit adalah dengan mencucukkan sendiri jarinya ke dalam bekas paku di tangan Yesus dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus, bukan hanya dengan melihatnya. Kalimat yang keluar dari bibir Thomas menunjukkan betapa kerdil iman kepercayaannya terhadap kata-kata Yesus yang pernah disampaikannya kepada mereka beberapa waktu yang lalu. Karena ketidakpercayaannya itu juga, Thomas harus hidup selama seminggu dalam kebimbangannya. Namun ada hal yang menarik dari respon Thomas. Sebenarnya, kalau kita ingat, bukan hanya Thomas yang meninggalkan persekutuan para murid. Murid yang lain yaitu Yudas juga meninggalkan Yesus, bahkan mengkhianatinya. Sekalipun Yudas dan Thomas sama-sama meninggalkan persekutuan dengan murid yang lain, tetapi Thomas berbeda dengan Yudas. Thomas tidak meninggalkan persekutuan untuk selama-lamanya seperti yang dilakukan oleh Yudas. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan respon positif Thomas terhadap perjumpaan itu yang membedakannya. Respon Thomas membawa imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah respon kita pada saat Tuhan menyatakan anugerahnya kepada kita? Bahkan saat Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi kepada kita. Apakah kita akan menjadi seperti Yudas yang menghancurkan dirinya sendiri dengan meninggalkan persekutuan dan bunuh diri? Ataukah kita akan seperti Thomas yang walaupun awalnya kurang percaya, akhirnya berespon positif saat berjumpa dengan Tuhan dan imannya menjadi kuat kembali? Yang ketiga, iman membawa kepada pengakuan. Iman membawa kepada pengakuan. Ayat yang ke-28 disebutkan, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tuhan Yesus hadir lagi dalam pertemuan para murid. Tuhan Yesus mengatakan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Tuhan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Suatu pengakuan Thomas yang jujur, dan ini meneguhkan Thomas sampai akhir riwayat hidupnya. Thomas membuat pengakuan terbuka akan hal ini di hadapan mereka yang sudah menyaksikan sendiri ketidakpercayaannya dan keraguan-raguannya. Dia mengatakan kepada Kristus apa yang menjadi pengakuannya. Saat Thomas mengungkapkan pengakuan imannya dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," ini adalah sebuah pengungkapan iman yang belum pernah dikatakan sebelumnya di seluruh kitab Perjanjian Baru. Apa yang diucapkan Thomas sebagai pengakuannya mengandung makna yang mendalam. Pengulangan kataku sebanyak 2 kali menunjukkan bahwa pengakuan itu bersifat pribadi. Bukan berarti Thomas sedang bersikap egois. Yesus hanyalah Allah dan Tuhan bagi dia saja. Tetapi dia sedang ingin menekankan betapa pengakuannya itu muncul dari dasar hatinya yang paling dalam. Seolah-olah ia tidak peduli dengan orang lain. Pengakuannya tidak sekedar didasarkan kepada pengakuan bersama murid yang lain. Ia secara pribadi mengakui Tuhan Yesus. Apa yang Thomas akui juga hal yang sangat penting. Kebangkitan telah meneguhkan iman Thomas bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Sebenarnya sejak awal Tuhan Yesus sudah menampilkan dirinya sebagai Allah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kemudian seruan Yohanes ditampilkan di awal kitab ini turut mempertegas kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dalam pasal 1 ayat yang ke-23 oleh Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri pun menegaskan bahwa ia memang adalah Tuhan di dalam pasal 13 ayat 13 sampai 14.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas yang ragu-ragu, demikian biasa dia disebut, adalah murid yang pertama yang menyebut kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Thomas memberikan pengakuan terbesar yang dicatat di dalam Alkitab. Tujuan utama dari kasih Tuhan kepada kita adalah agar kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan, supaya oleh iman kita maka kita dapat beroleh hidup yang kekal di dalam namanya, sebagaimana tercatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Apakah pengakuan Yesus adalah Allah dan Tuhan itu juga menjadi pengakuan dari iman saya dan iman saudara? Paulus menyatakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita perhatikan, kamu akan diselamatkan. Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Iman mendatangkan berkat untuk menjadi berkat. Iman mendatangkan berkat untuk menjadi berkat. Berkat yang diperoleh oleh Thomas adalah berkat damai sejahtera dan berbahagia. Dalam ayat yang ke-29 dituliskan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Menurut Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagi yang percaya walaupun tanpa melihat, di awal perjumpaan dengan para murid, Tuhan juga menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Dalam salamnya disampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Ini bukanlah kata salam biasa. Ini menunjukkan betapa berlimpah dan pastinya damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, dan betapa berkat-berkatnya kepada umatnya akan terus dicurahkan. Sebab berkat-berkat itu tidak habis, melainkan selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap pertemuannya dengan umatnya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita tidak melihat dia dengan mata kita, tetapi dalam iman kita berhadapan muka dengan Tuhan. Pada saat membaca firman Tuhan, kita dapat menyaksikan betapa ia itu hidup, apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya. Dengan demikian iman percaya kita diteguhkan, ditumbuhkan, dan bahkan disegarkan. Rasul Paulus mengajarkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Berkat yang kedua kita melihat, Thomas diberkati untuk menjadi berkat. Thomas yang ragu-ragu tidak selamanya menjadi orang yang ragu-ragu. Ketika dia melihat Yesus yang telah bangkit, semua yang telah Yesus ajarkan selama bertahun-tahun sekarang menjadi genap. Dan melalui kematiannya, Thomas menjadi pembawa kabar yang setia atas Tuhannya. Tradisi gereja mengatakan bahwa dia melayani di Babilonia kuno dekat sungai Efrat dan Tigris yang sekarang disebut Irak. Dia melakukan perjalanan ke Persia yang pada saat ini menjadi Iran, dan terus memenangkan para murid ke dalam iman Kristen. Orang-orang percaya di Syria percaya bahwa Thomaslah pendiri gereja mereka. Pada tahun 52 Masehi, Thomas berlayar ke selatan menuju ke Malabar di sebelah barat pantai India. Dia mengajar, dia mendirikan gereja, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus dari kasta yang utama, yaitu kasta Brahmana dan kasta-kasta lainnya. Dan ketika Portugis mendarat di India pada awal tahun 1600, mereka menemukan kelompok orang Kristen di sana yang biasanya disebut gereja Mar Thoma, yang didirikan setelah Thomas berkhotbah
pada 1500 tahun sebelumnya. Dan pada akhirnya kita melihat Thomas mengadakan perjalanan di pantai timur India dan tak henti-hentinya mengajar. Sekitar tahun 72 Masehi, dia dibunuh di daerah yang sekarang disebut Madras. Dia yang dengan kuat menyatakan ketidakpercayaannya, menyampaikan pesan kekristenan tentang kasih dan pengampunan hingga ke ujung dunia sampai pada akhir hidupnya. Yang kelima, iman walau belum melihat adalah tanda dewasa rohani. Saudara, Injil Yohanes mencatat tentang 3 kelompok murid yang akhirnya percaya kepada kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah mereka yang melihat kubur yang kosong dan mengingat firman Tuhan. Orang ini adalah Yohanes sendiri. Didasarkan pada firman yang pernah didengarnya dan mengambil kesimpulan bahwa Yesus sudah bangkit. Kelompok murid yang kedua adalah murid-murid yang percaya setelah berjumpa dengan Yesus Kristus. Misalnya Maria Magdalena dan murid-murid yang lain yang melihat Yesus di tempat tertutup adalah termasuk dalam kelompok ini. Mereka menjadi percaya karena melihat dia bangkit. Mereka melihat bukti di depan mata mereka, barulah mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Dan Thomas termasuk di dalam kelompok kedua ini. Dan tipe orang yang ketiga adalah Tuhan Yesus dan tipe orang yang ketiga, Tuhan Yesus menyatakan berbahagia mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Kitalah orang-orang yang tidak melihat tetapi percaya. Alkitab juga memberikan contoh bagaimana para tokoh iman adalah orang-orang yang percaya walaupun mereka melihat. Nuh misalnya, belum melihat bahwa air akan turun, hujan akan turun, tetapi ia percaya akan hal itu sehingga tatkala Allah menyuruh Nuh membuat bahtera, Nuh melakukan itu sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Abram walau belum melihat tetapi percaya bahwa Tuhan akan membimbing dia untuk tiba di suatu negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan 4. Walaupun sudah tua, Abraham dan Sarah percaya terhadap Tuhan yang menyatakan bahwa mereka akan memiliki keturunan. Paulus mengatakan bahwa sebagai pengikut Kristus yang dewasa dan setia, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai bukti kedewasaan iman kita adalah kalau kita percaya walaupun kita tidak melihat. Sebagai penutup, kita memang tidak melihat Yesus dalam darah dan daging, tetapi kita hanya membaca dan mendengarkan kisahnya di dalam Alkitab. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi adalah anugerah yang Tuhan Yesus nyatakan secara pribadi kepada kita. Bagaimana kita meresponi hal tersebut? Kalau kita meresponi dengan benar dan membuat pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, maka iman kita akan menjadi bertumbuh. Jadikanlah kesempatan berjumpa dengan kasih dan kemurahan Yesus Kristus yang bangkit secara pribadi sebagai sebuah momentum untuk memupuk, mengembangkan spiritualitas dan penghayatan iman percaya kita, sehingga terus mengalami kasih dan kebaikannya yang akan mengubah kehidupan kita ke arah pertumbuhan iman yang lebih baik, lebih maju, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.